terkait dengan commerce IT dengan wilayah kerjanya adalah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Kalimantan Barat. Kemudian Balai Besar Yogyakarta itu karakteristiknya adalah ekonomi kreatif dan pengembangan produk dengan wilayah kerjanya adalah Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Kemudian Pekanbaru, teknologi tepat guna dengan wilayah kerjanya Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau. Kemudian Bengkulu, perkebunan dan karakteristiknya perkebunan dan ternak unggas, itu wilayah Kalimantan. Kemudian Makassar, peternakan dan perikanan itu wilayah Sulawesi. Dan Pasar itu desa wisata dan budaya desa adaptif yaitu NTB, Bali, dan NTT. Ambon yaitu karakteristiknya adalah perkebunan masyarakat unggulan dan pengembangan potensi nelayan yaitu Maluku, Maluku Utara. Kemudian terakhir 9 adalah Jayapura dengan wisata lingkungan. Dan kemudian maksud dan tujuan kebijakan yaitu ada 3, misi, visi, dan nilai pelus, yaitu dengan mengembangkan kebijakan untuk mendukung proses transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pemberian layanan dasar, penguatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan untuk mewujudkan dan mendukung kemandirian desa. Ini poinnya adalah mendukung kemandirian desa dengan tujuan meningkatkan iklim pembelajaran, memberikan kemudahan layanan, meningkatkan partisipatif aktif, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya produktif ramah lingkungan, kemudian juga percepatan pencapaian terwujudnya kemandirian desa. Jadi tadi disampaikan bahwa hasil pengukuran Kemendes PDT berdasarkan KK tahun 2025 bahwa ada kenaikan di tahun 2003 kita berjumlah nilainya adalah 79,477. Sekarang di tahun 2025 ini 88,06. Jadi sangat baik dengan nilai tiap kebijakan adalah untuk pelatihan masyarakat desa dan daerah tinggal bernilai 92,9375. Kemudian untuk pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa itu 84,3075, serta terakhir adalah prioritas penguatan dana desa dengan nilai adalah 86,875. Jadi insya Allah ini dikit lagi kita tadi disampaikan unggul ya Pak ya. Jadi 1-2 lagi kita mudah-mudahan kita bisa mencapai IKK nanti unggul gitu. Kemudian untuk outline kita bagaimana praktek baik yang kami lakukan di PPSDM, ada 3 praktek baik. Yang pertama terkait dengan praktek tata kelola kebijakan pelatihan masyarakat desa. Yang kedua strategi dan teknik pengelolaan dokumen. Yang keempat adalah kunci keberhasilan. Ini adalah seperti siklus, jadi dia adalah satu kesatuan terkait dengan peningkatan IKK kita di PPSDM. Kemudian terkait untuk praktek baik kita ini ada 4, yaitu ada perencanaan, implementasi, evaluasi keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Nah ini langkah-langkah bagi teman-teman semua di UK2, di UK1. Ini langkah-langkah kita bagaimana kita menyusun kebijakan pelatihan masyarakat dengan perencanaan adalah dengan praktik berdasarkan data dan informasi yang valid, pelibatan stakeholder, kemudian analisis dampak. Kemudian implementasinya adalah koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan, adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Kemudian kita evaluasi, adanya mekanisme evaluasi berkelanjutan, dampak terukur bagi masyarakat, serta selaras dengan kebijakan lainnya. Yang keempat adalah transparansi dan partisipasi publik.
aksesibel dan feedback kepada masyarakat. Untuk perencanaan kita adalah menyusun kebijakan berdasarkan data yang relevan serta standar baku. Kita menyusun dengan policy brief, kemudian telah staf evaluasi Permendes PDT nomor 9 di tahun 2016, kemudian laporan hasil evaluasi kinerja pelatihan masyarakat, telah praktek penyelenggaraan program pelatihan masyarakat, kemudian dasar hukumnya adalah Undang-Undang Desa, kemudian Perpres 68 tahun 2022, Permendes, STK, serta UPT. Kemudian dalam perencanaan kita juga workshop pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa kita laksanakan di berkelanjutan, sehingga nanti akan mendapatkan review kebijakan sekaligus bahan masukan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas SDM desa ke depannya. Jadi kemudian kita pesertanya adalah dari lintas KL, dari Kemendes, Pemda, PSM, TPP, Kepala Desa, akademisi, praktisi. Kita ambil dan sumber dari Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendagri, UI, Pemprov Jawa Barat, serta Kepala Desa. Kemudian perencanaan lagi adalah keterlibatan stakeholder. Di sini penting karena baik internal maupun eksternal untuk memberi bahan masukan kebijakan yang relevan, update, dan komprehensif. Jadi stakeholdernya adalah UPT Balai, Ditjen Teknis dari Kemendes, kemudian dari KL, Pemda, PSM, TPP, Kepala Desa, akademisi, serta praktisi. Kemudian kita mengukur analisis dampak, yaitu menyediakan data objektif untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, meminimalisir bias, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, akuntabel, berdampak positif. Nah, jadi kita merevisi Permen 9 tahun 2016 karena sudah tidak relevan dengan kondisi yang berkembang, di antaranya perubahan kelembagaan, dinamika kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi digital, serta pemenuhan peningkatan kompetensi SDM desa, daerah tinggal, dan transmigrasi. Kemudian juga kita melaksanakan telanstap. Jadi ada telanstap tentang evaluasi peraturan desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 9 tahun 2016 tentang pelatihan masyarakat, serta kita menyiapkan policy brief pelatihan masyarakat desa dalam pusara dinamika organisasi. Jadi kita juga telanstap, juga kita menyiapkan policy brief terkait Permendes dimaksud. Jadi dalam praktik baik pelatihan SDM, yaitu bahwa di masing-masing balai, 9 balai, kita meningkat Pak. Jadi tiap tahun kita ada peningkatan pelatihan. Totalnya di tahun 2003 ini sekitar 7.656 yang telah kita latih. Ada 9 balai. Di pelatihannya itu ada BUMDes, ada kewirausahaan, kemaritiman, desa wisata, kemudian kader PMD, perencanaan partisipatif, serta kawasan perdesaan. Jadi tantangan kedepannya adalah bagaimana ada peningkatan ya. Jadi untuk desa yang maju akan meningkat gitu ya. Jadi kenapa di sini di tahun 2021 sampai 2022 itu ada kenaikan tantangan dengan desanya, yaitu karena adanya COVID. Jadi karena COVID mempengaruhi juga ke kemandirian desa dimaksud. Kemudian juga selain itu kita juga intens dengan membentuk SK Tim, ada juga rapat pembahasan dan hasil rapat. Jadi kami intens melibatkan juga dari hukum, juga dari BPI ya, jadi evaluasi kebijakan, serta juga dari yang berkompeten terkait dengan Permendes dimaksud. Jadi kami telah
mengeluarkan juga permen ya terkait dengan penggantian Permen nomor 5 dimaksud. Serta juga ada workshop kebijakan. Kami juga kolaborasi dengan Seknek juga, serta juga dari tenaga ahlinya Seknek untuk hal dimaksud. Di sini kita lihat bagaimana kita koordinasi lintas KL, ada dari Kemenko PMK, Kemendagri, KKP, Keminfo masih Keminfo, Kementan, Kemendikbudristek, BNSP, Kemenperin, Kemenparekraf, BPOM, Kadin, BSN, BKKBN, LHK, Kemensos, serta Kemen PUPR. Kemudian juga selanjutnya kami melakukan harmonisasi rancangan Permendes tentang pelatihan masyarakat dengan Kemenkumham dan Sekretariat Kabinet untuk pengganti permen yang lama. Kita masuk ke implementasi, bahwa di implementasi kita ada 2, yaitu koordinasi dan komunikasi sesuai standar, yaitu memastikan seluruh anggota organisasi bekerja secara sinkron, efisien, dan efektif demi mencapai tujuan bersama tanpa tumpang tindih. Dengan cara peta proses kita diperbaiki, standar SOP, juknis penyelenggaraan, standar pelatihan masyarakat, standar biaya keluaran, juknis evaluasi kinerja. Jadi kita terus melakukan evaluasi terkait dengan proses bisnis dimaksud. Kemudian juga monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapan kebijakan di lapangan dalam pencapaian target dengan cara sakip, laporan kinerja, MONEF Bappenas, laporan penyelenggaraan pelatihan. Next. Kemudian juga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dengan penyelenggaraan tata kelola yang baik, good governance, bersih, efisien, dan transparan, dengan pencapaian SKIP, MONEF, Smart DJA, serta juga dengan MONEF Kemenkyu. Jadi semua terlibat, semua kita rangkul untuk dimaksud. Kita masuk bahwa di balai ini juga kita titiknya pelatihan ini ada di balai Bapak Ibu. Jadi di balai, karena kalau di PPSDM sendiri dalam bentuk sebuah kebijakan. Jadi kalau di balai inilah untuk melaksanakan pelatihan. Jadi kita lihat sendiri ada pelatihan di Balai Banjarmasin, ada di Makassar, ada di Papua, kemudian juga bisa dipantau di website masing-masing balai dimaksud. Kemudian kita masuk ke evaluasi dan keberlanjutan, bahwa evaluasi ini krusial untuk meningkatkan mutu layanan, mencapai tujuan, serta memastikan relevansi dengan pengembangan kebutuhan, yaitu dengan mempedomani MONEF pelatihan masyarakat, laporan kinerja BPSDM, dan BPSDM rutin yang memuat rekomendasi. Kemudian dampak terukur adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan, legitimasi dan kepastian hukum dasar penggalangan keputusan yang baik, yaitu dengan materi capaian pelatihan UPT Balai tahun 2002, 2003, dan 2004, video testimoni masyarakat, umpan balik dalam survei kepuasan masyarakat, serta laporan evaluasi peran dari KPMD. Kemudian juga menciptakan sinergi, konsistensi, dan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan SDM desa dan daerah tertinggal, yaitu dengan keselarasan dengan kebijakan yang relevan. Ini penting nih. Jadi kita harus selaras dengan kebijakan yang relevan, yaitu Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, kemudian RPJM teknokratik 2005-2009, misi Astacita, salah satunya adalah pembangun SDM, kemudian adalah 17 program prioritas.
Dan terakhir itu adalah D, transparansi dan partisipasi publik di sini. Jadi adalah penting karena untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan program pelatihan, yaitu untuk aksesibilitas informasi kebijakan dengan kanal pengaduan UPT, balai baik daring maupun luring, kemudian media sosial resmi UPT, balai maupun kementerian. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, yaitu dengan mekanisme feedback dari masyarakat, yaitu Permendes nomor 6 tahun 2018 dan Kepmendes nomor 90 sebagai dasar hukum layanan informasi publik dan pengaduan, habis itu PPID, Spenmandu Desa, kemudian medsos UPT Balai, baik daring maupun luring. Jadi di sini setiap balai memiliki kanal-kanalnya, ada Instagram, ada Facebook, dan juga ada melihat aktivitas dari pelatihan di masing-masing balai juga. Nanti setiap ada pelatihan pasti akan diupdate secara resmi. Jadi kalau mau melihat pelatihan ada di kanal resmi dari balai-balai yang ada di Kemendes. Kemudian juga strategi dan teknik pengolahan dokumen pendukung, yaitu yang pertama menetapkan standar pengolahan dokumen dengan cara SOP Kasipan, adanya PSI pengolahan dokumen ini. Kemudian kita lanjut dengan klasifikasi dokumen, yaitu memilah dokumen yang relevan berkaitan dengan kegiatan memiliki nilai hukum atau audit, digunakan dalam pengambilan keputusan, penyaringan dokumen, serta digitalisasi dokumen adalah memisahkan dokumen, scan dokumen fisik, kemudian simpan pada sistem terpusat, serta lokasi penyimpanan cadangan. Di kunci keberhasilan penyusunan kebijakan itu pertama adalah perumusan masalah jelas, yang kedua berbasis data dan eviden, kemudian dasar hukum yang jelas, sinergi dan kolaborasi, tujuan spesifik dan terukur, serta leadership. Terima kasih Desa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.